Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Busairi, kemudian Abdul Hamid, Rahmadi, dan Reza Pregi, ingin mempresentasikan sekaligus menjelaskan isi dari makalah kami dengan judul Akal dan Wahyu dalam Pemikiran Filosofis Hukum Islam, yang disusun untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Tarhadi, STHI. Baik, langsung saja. Seperti yang kita ketahui, dalam khazanah hukum Islam, pembincangan tentang akal dan wahyu merupakan lahan yang cukup banyak mendapat perhatian dan pembahasan. Pembahasan ini dilakukan oleh ulama dalam berbagai bidang keilmuan, baik teologi, filsafat, maupun hukum Islam itu sendiri. Hubungan keduanya selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas oleh para filsuf dan teologi muslim. Sebab kedudukan keduanya selalu diperdebatkan mana yang lebih penting dan tinggi dalam persoalan teologis. Sebagian berpendapat akal lebih dominan dan diutamakan, sebagian yang lain menganggap otoritas wahyu yang lebih dominan dan diutamakan. Menilik perbedaan pendapat di atas, maka kami akan sedikit menjelaskan mengenai akal dan wahyu dalam pemikiran filosofis hukum Islam. Baik, langsung saja pada poin pertama bagian A, yang pertama yaitu definisi akal dan wahyu. Secara bahasa atau lugawi, akal merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti mengikat atau menahan. Adapun secara istilah, akal memiliki arti daya berpikir yang ada dalam diri manusia dan merupakan salah satu dari jiwa yang mengandung arti berpikir. Bagi Al-Ghazali, akal memiliki beberapa pengertian. Pertama, sebagai potensi yang membedakan dari binatang dan menjadikan manusia mampu menerima berbagai pengetahuan teoritis. Kedua, pengetahuan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengalaman yang dilaluinya dan akan memperhalus budinya. Ketiga, akal merupakan kekuatan insting yang menjadikan seseorang mengetahui dampak semua persoalan yang dihadapinya sehingga dapat menjadikan mengendalikan hawa nafsunya. Demikian juga akal adalah salah satu unsur yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Lantaran akal dapat membedakan dan mengerti antara perbedaan yang baik dan buruk. Akal sudah melebur dalam bahasa Indonesia dengan arti yang sudah diumum terima, yaitu pikiran. Artinya pikiran identik dengan akal. Adapun asal kata wahyu berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-wahyu, yang berarti suara, api, dan kecepatan. Serta dapat juga berarti bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Tetapi pengertian wahyu yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah apa yang disampaikan Tuhan kepada para utusannya. Sementara itu, wahyu mengandung pengertian ialah sabda Tuhan yang mengandung ajaran, petunjuk, dan pedoman yang diperlukan umat manusia dalam perjalanan hidupnya, baik di dunia maupun akhirat. Dalam Islam, wahyu atau sabda yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW terkumpul semuanya ke dalam Al-Quran. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwasanya akal adalah daya berpikir yang ada dalam diri manusia dan merupakan salah satu dari jiwa yang mengandung arti berpikir. Sedangkan wahyu yaitu adalah sabda Tuhan yang mengandung ajaran, petunjuk, dan pedoman yang diperlukan umat manusia dalam perjalanan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Bismillah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dan akan menjelaskan sedikit mengenai pandangan para filsuf tentang akal dan wahyu. Di kalangan teolog dan filsuf muslim, diskusi tentang akal dan wahyu menempati posisi sentral dalam wacana pemikiran dan intelektual mereka. Ini mudah untuk dipahami karena ilmu kalam sebagai ilmu yang membahas soal-soal ketuhanan dan hubungan timbal balik antara manusia dengan Tuhannya. Dan hal ini sudah barang tentu memerlukan akal dan wahyu sebagai sumbernya tentunya. Bagi para filsuf, hubungan akal dan wahyu antara filsafat dan agama tidak ada pertentangan. Walaupun telah terjadi berbagai hujatan bahwa filsafat bertentangan dengan agama. Namun para filsuf tetap berusaha dengan sekeras mungkin untuk menunjukkan bahwasanya filsafat pada prinsipnya tidak bertentangan dengan agama. Al-Kindi juga mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu tentang kebenaran atau ilmu yang termulia bahkan tertinggi martabatnya. Agama juga mengenai ilmu tentang kebenaran daripada kebenaran itu sendiri. Orang yang mengingkari kebenaran dan oleh kebenarannya ia menjadi kafir. Al-Farabi juga memiliki keyakinan bahwasanya antara agama dan filsafat tidak ada pertentangan, sebab baginya kebenaran yang dibawa wahyu dan kebenaran filsafat hakikatnya satu. Nah, filsafat Islam lain juga memiliki pandangan bahwa antara akal dan wahyu atau antara filsafat dan agama tidak bertentangan, yaitu salah satunya Ibnu Sina. Menurutnya, nabi dan filsuf menerima kebenaran-kebenaran dan sumber
yang sama, yakni Jibril. Biasanya disebut sebagai akal aktif. Perbedaan hanyalah terdapat pada hubungan Nabi dan Jibril melalui akal materi, sedangkan filsuf melalui akal perolehan. Yang terakhir yaitu Ibnu Tufail juga berpendapat bahwasanya akal dan wahyu itu tidak bertentangan dengan konsep harmonisasinya. Ia menunjukkan kalau akal dan wahyu itu tidak bertentangan. Dalam pencapaian pengetahuan tentang Tuhan, terdapat dua jalan untuk mengenalnya, yakni dengan jalan akal dan dengan jalan syariat. C. Akal dan wahyu dalam pemikiran filosofis hukum Islam. Dalam ajaran agama Islam yang diwahyukan ada dua jalan untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran, yaitu melalui akal dan wahyu. Akal dan wahyu mempunyai peran yang sangat penting dalam perjalanan hidup manusia. Bahkan akal dan wahyu turut andil dalam pembentukan dan perkembangan pemikiran filosofis hukum Islam dari awal terbentuk hingga sampai sekarang. Kajian filosofis tentang akal dan wahyu selalu menjadi topik yang sering dibahas oleh para ahli filsuf, terutama ketika membicarakan otoritas dan peranan akal ketika berhadapan dengan wahyu. Dalam otoritas, persoalan derajat kebenaran yang diperoleh melalui penggunaan nalar. Apakah ia sampai kepada kedudukan yang sama dengan wahyu atau berada di bawah wahyu? Selanjutnya penjelasan tentang hukum Islam dan tantangan ilmu pengetahuan. Mengenai hukum Islam dan konteks kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengacu pada hukum Islam dan bentuk fikih. Permasalahan yang muncul adalah apakah hukum Islam itu bisa mengakomodasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bisa menjawab permasalahan yang timbul sebagai dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian untuk menjawab permasalahan tersebut perlu diklarifikasi bahwa hukum Islam yang mana dipertanyakan relevansinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi jika yang dimaksud adalah fikih yang terdapat dalam kitab-kitab fikih dalam berbagai mazhab, maka pertanyaan mengenai relevansi hukum Islam dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah pada tempatnya, sebab fikih adalah pendapat-pendapat hukum yang lahir dan dipengaruhi oleh situasi kondisi ruang dan waktu tertentu sewaktu fikih diformulakan. Jadi jika pertanyaan dihubungkan hukum Islam dalam arti syariah, maka pertanyaan itu kurang relevan karena syariah adalah aturan-aturan baik dalam bentuk hukum-hukum maupun mengenai pokok-pokok keimanan yang sudah final dan mutlak, tidak berubah dan tidak boleh dirubah serta berlaku sepanjang masa. Kemudian pemberlakuannya tidak terkait oleh waktu, situasi dan kondisi sesudahnya.